Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatihi wa jama'atihi min yaumina hadza ila yaumi nadhah. Alhamdulillahilladzi nadzala al-furqan ala abdihi liyakunu lil alamin nadiran wa atahullahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha'u wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katsiran. Yang pertama-tama, yang paling utama, yang memang harus diutamakan, tetapi bukanlah Pancasila yang 5. Marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang takkan pernah bisa diukur. Oleh insinyur, direktur, bahkan oleh tukang gali kubur sekalipun. Salawat bertangkaikan salam, semoga selalu tercurah limpahkan ke junjungan kita, sang baginda alam, pendobrak pintu kebatilan. Ia adalah orang yang berjulukan Rasulullah, putranya Abdullah, buah hatinya Aminah, dan kekasihnya Gusti Allah. Dia seorang tiada lain tiada bukan. Kalau kata Nabi Salamah mah, dia seorang tiada lain tiada bukan, hanya dia. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan kita selaku umatnya, semoga mendapatkan syafaat di yaumil kiamat nanti. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadwi Putra Anggara, perwakilan dari sekolah SMP Ibnu Aqil. Berdirinya saya di sini bukan seperti patung pancoran yang hanya berdiri tanpa membawa pesan. Berdirinya saya di sini bukan juga seperti patung Liberty yang membawa obor tanpa api dan membawa buku tanpa isi. Tapi berdirinya saya di sini akan sedikit membagikan ilmu Allah yang saya miliki. Dengan tema, agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Hadirin rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa agama Islam adalah agama yang memberikan kedamaian, kemaslahatan, kenyamanan, dan juga kebaikan kepada seluruh alam. Namun sayangnya, masih banyak antara kita para manusia yang belum paham akan makna dan juga aktualisasinya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga muncullah gesekan-gesekan antara masyarakat yang disebabkan oleh pemahaman yang tidak utuh. Maka dari itu, penting bagi kita semua untuk menyebarkan pemahaman agama Islam yang rahmatan lil alamin, baik secara teori maupun praktiknya. Emang apa sih yang dimaksud dengan agama Islam yang rahmatan lil alamin? Nah, rahmatan lil alamin memiliki arti rahmat bagi seluruh alam, kasih sayang bagi semesta alam. Sementara Islam memiliki arti perdamaian. Jadi bisa kita simpulkan bahwa agama Islam yang rahmatan lil alamin adalah agama yang diturunkan di tengah-tengah masyarakat dan mampu untuk mewujudkan kedamaian dan kasih sayang, baik antara manusia ataupun alam. Nah, perlu diketahui juga bahwa agama Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai universal, kontekstual, dinamis, humanis, dan abadi sepanjang masa. Dan agama Islam merupakan agama yang telah Allah sempurnakan untuk menjadi pedoman bagi seluruh manusia. Sementara menurut mantan pengurus besar Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Hasyim Mudadi, mengatakan bahwa agama Islam yang rahmatan lil alamin adalah konsep yang komprehensif dan juga holistik, yang dimana di dalamnya itu terdapat nilai-nilai persaudaraan, persatuan, dan juga kebijaksanaan yang mudah diterima oleh masyarakat ketika disebarkan oleh para mubalik, baik melalui ustadz, ulama, bahkan habib di Indonesia. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, negara kita, negara Indonesia merupakan negara yang beraneka ragam, baik dari segi suku, ras, budaya, bangsa, bahasa, agama,
bahkan sampai pemahaman agamanya. Betul apa betul? Betul. Tetapi hal ini bukanlah kita jadikan sebagai alat dan bahan untuk memperuncing perbedaan. Tetapi kita jadikan sebagai alat dan bahan untuk membuat kita lebih saling menghargai. Untuk membuat kita lebih saling menghormati. Dan juga untuk memperkaya potensi bangsa-bangsa ini di mata bangsa-bangsa lain. Mengapa? Karena keanekaragaman juga termasuk dari salah satu fitrahnya manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikat dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Allah dan tetapkanlah atas fitrahnya Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya. Itulah agama yang lurus. Tapi kebanyakan dari kita tidak mengetahui hal tersebut. Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Hadirin rahimakumullah. Perlu kita ketahui juga bahwa agama Islam memiliki banyak sekali konsep untuk bisa memahami agama tersebut. Nah, salah satu konsep sederhananya, jika kita ingin memahami agama Islam yang rahmatan lil alamin lewat beragama dan bernegara dengan cara sholat berjamaah. Karena ketika sholat berjamaah kita bisa mengetahui akan adanya imam dan juga makmum. Yang berarti kita juga mengetahui akan adanya pemimpin dan juga yang dipimpin. Sementara seorang pemimpin dalam sholat memerlukan beberapa syarat-syarat tertentu. Baik dari segi alimnya, fakihnya, sepuhnya, dan masih banyak lain sebagainya. Berbeda dengan menjadi imam, seorang makmum tidaklah memerlukan hal-hal tersebut. Bahkan ketika dalam sholat tidak ada yang namanya pandang sosial. Seorang presiden bisa sejajar dengan pejabat, seorang pejabat bisa sejajar dengan tukang seblak pun bisa sejajar dengan presiden. Nah, hal inilah yang membuktikan bahwa agama Islam rahmatan lil alamin bisa kita pahami melalui sholat berjamaah. Hadirin rahimakumullah. Kini, agama Islam menjadi sangat urgen untuk dijiwatahkan kepada seluruh masyarakat. Kenapa? Agar kedepannya tidak terjadi gesekan-gesekan antara masyarakat atau minimal bisa terkontrol. Agar kedepannya kehidupan berbangsa dan bernegara bisa terlalu kondusif. Bisa semakin kondusif lagi. Nah, terdapat 3 cara untuk menuju agama Islam yang rahmatan lil alamin. Apa saja? Yang pertama, menumbuhkan kepemilikan ilmu yang luas. Karena semakin banyak ilmu yang kita miliki, maka kita akan semakin bijaksana dalam berucap dan juga bertindak. Nah, yang kedua, kontrol yang kuat dalam berucap dan juga bertindak. Ada istilah yang mengatakan, mulutmu adalah harimaumu. Nah, istilah inilah yang menjadi kontrol bagi kita para masyarakat di Indonesia. Mengingat negara kita adalah negara yang masyarakatnya sangat heterogen dalam berbagai bidang. Nah, yang terakhir, yang ketiga, menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan dan juga persatuan. Karena sering sekali terjadi yang namanya gesekan antara masyarakat. Nah, hal ini itu bukan terjadi karena ketidakpahaman tentang materi, tentang masalah yang diperselisihkan. Tapi bisa saja terjadi karena adanya kepentingan satu kelompok yang ingin digolkan agar kelompok tersebut bisa eksis. Atau mungkin lebih dari itu. Nah, maka dari itu semua, untuk menetralisasi gesekan-gesekan tersebut, diperlukanlah perekat yang baik agar mereka bisa berdekatan dan juga bekerja sama lagi. Mengapa? Karena persaudaraan dan juga persatuan adalah salah satu nilai yang perlu dijunjung tinggi dan juga dikedepankan. Agar bisa menetralisasi gesekan-gesekan mereka, termasuk gesekan kelompok radikal. Nah, maka dari itu semua, marilah kita menjadi pewaris agama Islam yang rahmatan lil alamin, yaitu agama Islam yang menjunjung tinggi ajaran-ajaran Nabi. Agar kedepannya keturunan-keturunan kita senantiasa selalu berakhlakul karimah. Ada pepatah Sunda yang mengatakan, Dinu kawiri ngancik nu bihari, seja ayeuna samparin juga.
Apa yang kita rasakan sekarang adalah warisan dari nenek moyang kita. Dan apa yang kita perbuat sekarang adalah warisan untuk anak cucu kita nanti. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada jarum yang patah mohon dimasukkan ke dalam peti. Jika ada kata-kata saya yang salah mohon jangan dimasukkan ke dalam hati. Apalagi dilaporkan kepada polisi. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.